karena Pak Insan udah hadir, Pak Dwi udah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kawan-kawan yang malam ini menantikan obrolan dua, how should I say ya, dua guru-guru saya, tuh old guard, mungkin old nggak tepat ya, oldish, ya ketua-tuaan dikit deh. Ya kan karena yang satu rambutnya udah memutih, yang satu rambutnya sudah Belum tiada jadi. gitu ya. Jadi saya senang sekali di antara dua orang yang jadi paling muda ya. So objektif malam ini ceritanya lagi saat siang-siang tiba-tiba ada aja Pak Dwi ngirim gitu ya foto, ngenalin nggak nih katanya. Terus di foto itu ada beliau tapi rambutnya masih masih sebagian masih hitam. Terus lagi moto, kayaknya saya kenal, nggak tahu aja yang di foto namanya Pak Insan gitu yang sering tampil ini. Terus dia bilang, lo perhatiin nggak siapa yang moto siapa gitu. Dan ini menarik sih. Jadi makanya saya kemudian mengusulkan jadi pembahasan. Kenapa? Kok kayak egaliter banget ya? Ya. Dan sorry, supaya clear dulu ya. Yang bos yang mana waktu itu? Biar Pak Pak Insan yang DWD. jawab. Pak DWD bosnya. Beneran Itu ya. Jadi Pak Dewe yang jadi fotografernya ya waktu itu ya. itu yang bos yang kurang kerjaan. Soalnya kayak serius banget fotografernya ya. Dan itu di lokasi di mana diceritakan boleh nggak? Lokasi di Ya mana? itu kalau nggak salah eh, dari perjalanan panjang sih, dari Jakarta transit di Makassar dini hari, kemudian terbang lagi ke Sentani. Jadi itu Jayapura. backgroundnya adalah Danau Sentani. Danau Sentani, Masya Dan Allah. itu perjalanan panjang dan foto itu pagi-pagi masih berkabut gitu. Wah, itu indah sekali lah danaunya. Dan Oke. kalau nggak salah pada waktu itu ada acara untuk upacara 17 Agustus gitu. Gimana? Dan dan Pak Insan sih bisa ngomong lah itu. Itu 17 Agustus pertama Direktur Pertamina itu di daerah. Masya Allah. Ya, Ini sampai harus pakai apa PSL jas gitu. Saya nggak bawa jas. Akhirnya pinjam punya orang di sana di tempatnya bukan serius. di kota, itu masih ke dalam lagi Jadi gitu. kalau 17 Agustus itu saya selalu menghindar undangan ke istana gitu. Saya mending pergi ke daerah aja lah. Nah, itu yang pertama kali ke Sentani. Ini ini aku barusan ini buat teman-teman yang mungkin nggak ngelihat fotonya atau nggak terlalu memperhatikan ya. Saya share sejenak tadi saya barusan posting tapi Tapi yang sebenarnya heran itu saya belum tahu itu siapa yang ngambil foto itu. ya. Jadi jadi maaf ya. Apa yang tampak di sini sih menurut saya begini. Walaupun Pak Insannya masih ada wajah-wajah takut sedikit gitu ya karena difoto sama bosnya itu kan senyumnya senyum simpul gimana ya nggak ada pilihan lain. Tapi yang Bukan, saya seneng tuh keegaliterannya gitu dan malam ini justru dari pengalaman bapak-bapak berdua yang sekarang dua-duanya udah di posisi posisi paling di at the top of the pyramid. Gimana sih bisa menjaga itu? Maksudnya gini, bukan menjaga kali ya. So what happened sih sebenarnya saat itu dan gimana kita-kita yang menyimak malam ini bisa belajar dari proses ini. Sebelum sebelum saya minta bapak-bapak menjawab karena nanti setelah 20 menit bebas ya, anyone can ask question. Tapi one of the biggest issue adalah soal budaya dan kalau kita bicara soal budaya, lagi-lagi masih terpaku pada values, nilai, ya kan? Dan akhirnya jago-jagoan, mana yang nilainya lebih bagus. Padahal sejatinya mau nilainya sebagus apapun kalau nggak dipahami dan tidak dijalankan percuma. Mau punya nilai solid kah, mau punya nilai kreatif kah, integriti kah percuma. Karena arus komunikasinya nggak berlangsung baik. Kalau ada perbedaan pendapat nggak muncul ke permukaan. Yang saya dapati interaksi saya dengan Pak Insan dan Pak Dwi, uh, I sense both of you relax aja gitu ya. Saya nggak pernah jadi anak buahnya, jadi nggak pernah benar-benar merasakan sih. Tapi I sense very casual, apa adanya, dan ceplos-ceplos. Ya, ingat banget waktu ke Pelni waktu itu, Pak Insan gayanya tuh yang ya ngomong ya gitu. Dan waktu masih di Pertamina juga kita pernah ketemu ya gitu nggak ada bapak-bapak,
nggak ada karena lo ramah-ramah mau mogi lo makannya di kamar sebelah gitu, nggak ada gitu. Nah, pengen dengar sih bahwa ini ternyata kejadian juga di BUMN, which is good. Dan Pak Dwi sekarang di BUMD gitu. Boleh nggak bercerita sedikit tentang your relationship gitu dan seberapa menakutkannya Pak Dwi buat Pak Insan yang waktu itu jadi anak buahnya, atau sebaliknya seberapa capernya Pak Insan buat Pak Dwi sebagai bosnya gitu. Pengen denger sih. Siapa dulu nih? Sweet. Pak Dwi aja dulu. Pak Toto dulu Oke. aja, Pak Toto. Nggak. Kalau tadi Rene kan sempat ngomong values, sebetulnya kan ini kelanjutan dari minggu yang lalu gitu ya. Masya Nggak Allah. tahu saya kok kenapa pada waktu itu juga tiba-tiba kirim foto itu gitu. Eh, dan nggak tahu juga tiba-tiba kenapa nemu foto itu. Pak, Jadi itu ada yang gerakin Pak. Namanya sudah digerakkan, sudah ada yang iya, atur Pak. menurut saya sih gini, kemarin minggu yang lalu kalau nggak salah ya Bu Feby lah yang cerita ya be yourself lah kalau dalam hal passion gitu kan. Nah, semuanya kan memang dilakukan dengan kesadaran ya, ya sadar pada waktu peristiwa foto itu kalau nggak salah pagi-pagi kita ya, malah belum sikat gigi gitu ya, kita turun dari pesawat terus mampir ke warung kopi untuk Pasti ngopi-ngopi infonya tepi danau gitu kan, kan enak kan. Nah tiba-tiba saya lihat Pak Insan tuh di pojokan dermaga itu mau selfie gitu kan. Saya kasihan kalau selfie kan skopnya kecil gitu kan. Sebetulnya mau ngerokok, Pak. Saya bilang, udah Pak Insan sini saya ambilin gitu. Biar apa spektrumnya kan lebih besar gitu. Ya itulah jadinya. Tapi yang menarik nggak tahu siapa yang mengambil momen itu ya saya juga bingung. Oh, yang mengambil momen itu tanpa diketahui udah dapet jariah banyak sekali. Karena gara-gara foto dia itu, malam ini kita bisa ngobrol soal relationship antara bos dan Loh anak buah. itu akhirnya jadi heboh Mas, Pak Rene di Pertamina. Gimana ceritanya? Nggak tahu tiba-tiba itu semua itu foto itu jadi kesebar gitu. Bahkan udah cepet lah ya gitu seluruh Indonesia bahkan gitu. Sampai ada komentar, ini gila ini ada direktur kayak begini tuh kayak ya semua tahu lah kalau direktur Pertamina itu ada kayak apa lah kayak dewa mungkin kalah tinggi kali. Direktur Ancol kalah ya Pak ya. Bumpet. Udah gitu ya udahlah begitu terus. Itu ada kelanjutannya lah nanti cerita kelanjutannya ada juga yang di Makassar kejadian seperti itu lah. Jadi ya memang apa ya saya lakukan ya apa ya memang begitulah gitu ya. Saya susah mendeskripsikan dalam kata-kata tapi menurut saya sementara ini sih saya punya kesimpulan gitu ya kalau dihubungkan dengan passion gitu kalau kita menjauhkan diri dari kemelekatan apapun gitu mau jabatan lah mau jangankan jabatan gitu ya anak aja itu juga titipan kan. Betul, Masya Allah. Nah kayaknya sih nggak susah-susah amat gitu ya. Jadi itu sih konsepnya. Ya mungkin bawaan aja gitu ya, tapi kayaknya kok impact-nya jadi cukup lumayan bagus gitu. Pak Dwi, maaf penjelasannya rada ngeselin sih ya. Karena langsung ngomong soal kemelekatan gitu kan. Oke, tapi gak apa-apa. Ini justru gong banget sih kalau dibilang kemelekatan bahwa apapun yang ada di kita itu sebenarnya bukan punya kita. Itu yang tadi coba Pak Dwi sampaikan. Tapi sebelum sampai ke core yang banget-banget seperti itu, boleh nggak? Ini kan teman-teman ada sekitar 80-an yang hadir di sini. Saya pengen cek ombak sejenak ya Pak Dwi ya. How is your relationship with your boss? Saya asumsikan Anda di sini punya bos semua, ya. Dan insya Allah kalau tidak mau diketahui, nanti boleh direct message juga boleh ya. Ngomong-ngomong Pak Isan juga ada di sini ya. Dia lagi duduk ngejogrok di bawah, enak banget tuh ketahuan tuh ya. Dan nol itu kayak ya Allah, kalau ada yang bisa bantuin gue tolong dong ya Allah. Jadi pilihannya tuh kalau nol kasarnya gini.
If you don't want to kill yourself, you want to kill your boss gitu. Kurang lebih ya itu 0 ya. 10 tuh kayaknya kalau ngelihat bos tuh bawaannya pengen sujud syukur, bukan ke bosnya ya. Tapi karena mensyukuri sama Allah memberikan bos yang sedemikian rupa membuat saya jadi seneng banget gitu. Nah, gue pengen lihat 0 sampai 10 kalau mau cari perhatian bos yang kebetulan bosnya ada di sini, taruh di jalur terbuka ya, bilang 10 jangan lupa ya. Ini ada yang direct message sih, gue nggak akan bilang. Cuman dia udah ngomongnya gini, minus boleh nggak? Gitu. Lo kebayang, udah dikasih 0 minta minus. Jadi ternyata Pak, saya sempat baca literatur bahwa hubungan dengan bos itu menyita 50% dari energi. 50% dari energi. So you can imagine, if you don't have a good relationship with your boss, 50% of the energy is gone over something yang unnecessary. Ya, oke. Pak Ihsan bilang 9. Bosnya siapa ya? Oh iya. Bosnya yang mana ya? Kalau Pak Ihsan tuh Erick Thohir atau siapa? Atau CEO-nya ya? Dia bosnya. Oh dia bos. Jadi hubungan dia sama dirinya sendiri. Ayo teman-teman Jakpro ya yang ada di sini ya atau yang pernah deh, kalaupun sekarang lagi nggak kerja, boleh ditulis 0 sampai 10. Kita nggak akan beranjak sebelum ada yang masuk. Ya, berdua nih Pak Ihsan sama Pak Ibnu. Ayo, yang lain. Bu Nagwa Kamal 10. Ini lagi sujud syukur kayaknya ya. Humaina 8. Winda 7 lebih ini dia. Gue nggak boleh ngomong ya mestinya. Ada Pak Ihsan di sini ya. Apa lain lagi ya? Terus Dito 7, ada yang -2, Bo. Ada yang -2 ya. Saksikan saudara-saudara ada yang -2. Satrio 9, ada yang bilang 11, udah diminta 0 sampai 10. Ini kayak lagi lelang ya kayaknya ya. Oke, ada yang 7, ada yang 9, 7 rata-rata. Itu emang safe sih. Bos kalau tahu tuh akan jadi feedback yang bagus tapi tidak membuat lo dibenci oleh bos ya. Jadi 7 kalau bosnya ada di sini itu angka yang baik karena udah ketahuan lo bukan masuk kategori yang minta diperhatikan gitu ya. Yang 10 tuh udah kelihatan pasti anak buahnya Pak Dwi atau Pak Insan yang ada di sini ya, yang ngomong 10 tuh. Yang ngomong 11 tuh yang pengen naik pangkat kayaknya tuh Pak Dwi atau Pak Insan. Oke, sekarang saya kasih ke Pak Insan. How would you characterize your relationship with your boss at that time, Pak Dwi, dan gimana sih Pak ceritanya? Gimana bisa se-Wallace itu gitu? Ini izin Pak Dwi. Kebiasaan ini minta izin. Kalau nggak diizinkan gimana? Nih, gue padahal pengen ngangkat egaliter ya, langsung rusak pada saat Pak Insan saya izin ya. Rusak. Sengaja saya ngomong izin karena saya lihat di sini banyak juga teman-teman Pelni gitu kan. Nanti mereka lihat, oh ya ini. Memang betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Dwi ya. Kenapa jadi nyebutnya Pak Dwi? Biasanya kita nyebutnya Pak Toto ya Pak Ihsan ya. Gitu. Beliau tuh lebih kalau dipanggil di Pertamina tuh dipanggil Mas, nggak panggil Pak. Ya, Bro. Beliau di tempat yang lama pun seperti itu. Jadi memang saya merasakan ya kalau kita bekerja itu kemudian di bawah kondisi yang tidak nyaman itu memang tidak bisa apa-apa. Artinya nggak bisa apa-apa tuh kreativitas kita berhenti, keberanian kita untuk menyampaikan sesuatu berhenti gitu. Dan saya mungkin waktu pertama kali masuk di Pertamina itu terus terang saya dapat bos yang sangat bos dan saya menjadi supir. Serius Pak? Itu serius. Tiap weekend saya nyetirin mobil dia, tapi sebetulnya saya belajar. Dia pergi dari satu tempat ke UMKM yang lain yang sebetulnya itu dibantu CSR-nya Pertamina. Dan dia ngajak saya saya diminta menemani, tapi sebetulnya fungsinya jadi supir karena dia nggak mau nyetir sendiri. Teman-teman saya juga ada yang diminta oleh dia, tapi saya salah strategi. Teman-teman saya itu waktu disuruh nyetir, dia nyetir semau-maunya. Sementara saya nyetir ya seperti yang saya nikmati gitu kan. Sehingga akhirnya pilihannya saya terus yang disuruh nemenin. Teman-teman saya cuma bilang, belakangan baru bilang dia, itu strategi kita untuk menolak gitu. Nah, buat saya itu nggak oke banget gitu. Dan saya rasa gimana pun juga yang namanya bos gitu ya, itu memang sosok yang memang harus kita support lah gitu. Nah kebetulan waktu Pak Dwi menjadi bos saya ini sebagai Direktur SDM, saya ingat betul kok dia masuk tanggal 9, beliau masuk itu tanggal 9 Desember 8 ya Pak, tanggal 9 beliau ulang tahun.
tanggal 10-nya ulang tahunnya Pertamina, saya ingat betul itu. Dan kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu karena punya kebiasaan yang sama. Saya agak susah ngajak Pak Ihsanuddin waktu itu. Karena Pak Ihsan nggak ngerokok gitu aja. Kita sering ngerokok berdua. Kita pernah ngerokok di bawah tangga ya Pak. Karena Pertamina itu dilarang merokok. Dulu, sekarang udah enggak. Dulu ini itu rokok di bawah jadinya tangga. buruk sekali ini. Di bawah tangga biar gak ketahuan orang lain. Tapi di situ muncul satu kondisi yang membuat kita lebih saling terbuka. Kemudian juga kita bisa bercerita baik masalah pribadi, masalah pekerjaan. Dan menurut saya akhirnya saya juga jadi memahami, oh Pak Toto tuh seperti ini. Beliau tuh maunya seperti ini gitu. Nah kondisi itu yang membuat saya akhirnya sebetulnya ilmunya dari beliau yang secara tidak langsung, beliau tuh bukan orang yang mau ngajarin A sampai Z gitu, dia enggak. Beliau tuh memberikan filosofi gitu ya. Sehingga saya harus mikir juga kan, ini bener nggak nih gitu. Ya maaf Pak, sekarang kan kalau ini bukan menjilat ya Pak, karena juga udah nggak ini lagi gitu kan. Tapi itu yang saya rasakan. Bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi. Yang saya melihat teman-teman saya, sesama selevel saya, untuk berkomunikasi dengan Pak Dwi itu, saya buka rahasianya sekarang Pak. Kadang-kadang saya diminta untuk maju duluan gitu. Nah ini yang menurut saya saya beruntung diberi kesempatan untuk dapat Pak Dwi sebagai atasan saya sehingga kita bisa sama-sama berbicara gitu kan, sama-sama punya pendapat. Dan saya buka itu juga ke teman-teman saya, tim saya gitu. Jadi saya sebetulnya pengen jadi, menurut saya seorang atasan di kantor tuh bukan bos kok gitu. Dia semacam kakak yang bisa diajak kita untuk berdiskusi. Kira-kira sementara itu dulu. Kita kangen ya ada figur itu gitu, dan udah ada beberapa direct message masuk ke saya minta untuk tidak disebutkan. Ada yang bilang dia mau dipecat oleh bosnya, padahal menurut dia udah kerja dari pagi sampai malam untuk membuktikan dirinya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini kan contoh orang-orang yang beruntung. Saya nggak mau mengatakan beruntung itu sebuah kebetulan ya. Saya ingin melihat bahwa ada proses di mana Pak Dwi dan Pak Insan memantaskan diri untuk mendapatkan satu sama lain. Jadi menurut saya malam ini temanya bukan karena kalau beruntung kan memang semuanya itu ada di tangan Allah, kendalinya sepenuhnya ada di sana. Cuman harapannya dari diskusi ini kita bisa mendapatkan some idea bagaimana proses memantaskan diri itu. Mungkin dari Pak Dwi dan Pak Insan dalam berkomunikasi dengan siapapun yang saat ini menjabat, mempunyai tampuk kepemimpinan, dilihat, dihormati, ditakuti, mesti gimana membawakan dirinya. Dan justru buat yang saat ini masih dipimpin, what to do. Karena tadi Pak Insan juga cerita, nggak serta-merta mendapatkan bos seperti Pak Dwi gitu. Nah mungkin kita bisa mulai ngobrol dari situ, dan kalau mulai ada pertanyaan boleh langsung diposting dan ngobrol ya. Ini langsung jam ngobrol dibuka gitu. Pak Dwi mungkin ya pernah punya pengalaman gimana Pak, kok akhirnya mengantar ke tadi topik bahasan pertama. Saya bilang menyebalkan karena I respect that very much. Kalau ada orang yang ngomong soal kemelekatan, I believe you already know bahwa secara fundamental nothing is ours. Dan pada posisi itu akan jauh lebih mudah mengatakan apapun itu, menjadi apapun, karena tidak akan terjadi tanpa izinnya gitu. Nah, boleh dielaborasi sedikit lebih nggak? Karena kayak remah-remah momoki kayak Winda ya, kayak Reski, kayak Tara, Windrio gitu tuh butuh dengar tuh soal kemelekatan ini, Pak. Ya, menurut saya sih kadang-kadang gini ya, agak sedikit berteori dikit gitu. Manusia itu kan bisa berubah karena kondisi lingkungan gitu kan. Nah, kadang-kadang ya mohon maaf gitu ya, lingkungan kita itu ya terutama untuk BUMN, BUMD ya, itu kadang-kadang diiringi tawa loh, artinya secara tidak langsung itu menjerat kita gitu. Jadi entrapment-nya itu besar sekali gitu.
contohnya begini, itu kalau nggak salah tahun 2016 ya Pak Insan ya. Kemudian 2017-nya itu upacara 17-annya saya ambil di Makassar pada waktu itu. Ini nanti saya hubungkan dengan kemelekatan tadi Pak Pak Rini. Monggo. Nah, kalau nggak salah pada waktu itu pas lagi ada final champion yang mana 4 besarnya Barcelona, Real Madrid, Bayern Munchen sama Juventus kalau nggak salah. Nah, pas malam tanggal 16-nya ya, itu kalau nggak salah Barcelona sama Bayern Munchen gitu. Dan saya sebetulnya salah satu fansnya Barcelona lah. Nginepnya di hotel apa itu namanya lupa saya yang di Pantai Losari itu hotel Jayakarta ya apa? Ya Pak, lupa namanya Pak. Enggak yang apa hotel Arya Duta. Arya Duta Pak, Arya Duta. Arya Duta. Nah terus habis makan malam gitu kan, saya ya masuk kamar lah karena final bolanya kan jam 2 gitu ya. Saya jam 10 udah masuk tidur. Terus bangun setengah 2. Stel kok nggak ada siarannya. Nggak taunya itu kan hotel itu TV-nya ternyata TV apa namanya waktu itu apa namanya selain sebelum IndiHome itu ada. Vision. Ya nggak bisa kan, nggak bisa. Ya udah, akhirnya saya turun aja ke lobby juga nggak bisa juga. Akhirnya saya jalan kaki itu sampai ke Benteng sepanjang jalan jam 2 pagi. Nonton akhirnya di warung kopi tukang becak gitu kok rame-rame ternyata nonton bareng aja. Ya, story-nya bukan itunya gitu. Terus kemudian jam 4 saya pulang kan. Jalan kaki gitu pakai celana pendek, pakai sendal jepit, masuk ke hotel. Udah pas makan pagi sarapan ternyata tiba-tiba GM-nya datang. GM Makassar. Kok tumben-tumbennya nih GM datang? Biasanya saya nggak mau ditemenin makan pagi gitu. Terus dia tiba-tiba, "Pak, Bapak tadi malam kemana?" gitu. Loh, kok tahu dia? Dia ada di situ lagi. Enggak, rupanya ada satpam, ada security gitu, yang tahu pulangnya saya, berangkatnya dia nggak tahu. Tapi pas pulang dia tahu saya pulang gitu. Terus mungkin dia lapor ke GM kan. Ditanya, ya saya nonton bola gitu, di kamar nggak bisa salurannya gitu. Terus dia wanti-wanti, Pak jangan begitu lagi ke depannya gitu, karena kalau ada apa-apa untuk Bapak, saya yang dipecat gitu. Masya Allah. Ya kan? Terus aku bilang, dah kenapa kan nggak apa-apa, Bu. Ya untungnya nggak ada apa-apa lah ya. Enggak Pak, itu protokolnya. Oke, ya untungnya saya nggak tahu protokol itu gitu kan, makanya jadi biasa-biasa aja gitu. Terus sampai dia tuh keluar kata-kata begini, ini exactly nih, saya cerita nggak bohong nggak apa gitu. Pak, kalau kayak gitu-gitu, Bapak bilang aja ke saya, telepon aja, Bapak di sini tuh 24 jam handphone saya nyala gitu. Loh, terus kenapa kalau saya telepon jam 2 misalnya betul? Saya bisa telepon toko TV Pak untuk buka, untuk dikirim ke hotel. Bayangin. Masya Ya. Allah. Jadi sampai kayak gitu. Jadi apa ya? Saya pikir untungnya saya nggak tahu gitu. Ya, kalau saya tahu, mungkin sebagai manusia saya akan memanfaatkan itu gitu. Nah, ya alhamdulillah saya nggak tahu gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah berjalan normal aja. Ya untungnya nggak ada apa-apa gitu ya. Ternyata kalau normal-normal aja itu Tuhan masih melindungi. Jadi bayangin ya, mungkin itulah lingkungan yang kadang-kadang membuat kita itu yang tadinya biasa-biasa aja menjadi tidak biasa. Karena apa? Karena meningkatkan kemelekatan yang lebih tinggi lagi gitu. Nah ini yang menurut saya kan enak kan emang kalau tinggal telepon kemudian tiba-tiba 10 menit lagi TV datang gitu kan, terus di setelin nonton di kamar gitu kan enak gitu.
Jadi yang Nah, Pak, kadang-kadang keenakan itulah yang melenakan kita. Gitu. jadi Pak Dwi yang mau Pak Dwi katakan di sini banyak orang menduduki posisi tersebut. Ini bicara dari sudut pandang bosnya dulu gitu ya, para leaders yang tidak siap memperoleh privilege sedemikian rupa. Ya, Sehingga akhirnya merasa pantas dan merasa itu menjadi bagian dari normal untuk diperlakukan seperti itu, untuk diberi kemudahan seperti itu, dimuliakan seperti itu. Kayak gitu maksudnya Pak Dwi. iya. Bahkan saya pernah ngomong ke teman-teman protokol itu, kalau kamu treatment saya seperti ini terus gitu, nanti pensiun jadi direktur Pertamina, saya lupa counter check-in pesawat itu di mana. Iya. Karena begitu datang di airport, tiket udah ada, boarding pass udah ada, kita nggak check-in sendiri. Kadang-kadang nanti akhirnya lupa gitu. Cara check-in aja lupa, jangan-jangan. Saya tadinya berpikir akan mendapatkan tips 1, 2, 3 dari Pak Dwi dan Pak Insan, tapi malam ini justru dapat fundamental yang lebih filosofis. Bahwa jangan-jangan apa yang kita lihat sebagai kesuksesan, privilege, itu ujian gitu ya. Dan memang bisa Betul, jadi itu ujiannya gitu. Dan bisa exactly. jadi kita belum memantaskan diri sebagai leader. Sehingga bukannya kita malah menjadi membantu orang, serving others, tapi malah kita merasa pantas untuk deserve oleh yang lain. Wow, that's Nah, ini powerful. saya setuju tuh statement ini yang Powerful. menurut saya seringkali menjebak diri kita loh. Karena tadi ya, begitu seorang itu di dalam satu posisi, kemudian dia menjadi lupa. Saya tuh senang banget kalau pergi sama Pak Dwi. Kenapa Kenapa? Pak Saya nggak Insan? pernah mikirin beliau. Beliau juga ini sendiri, koper bawa sendiri gitu. Dan sampai hari ini saya ngikut terus. Koper tuh bawa sendiri gitu. Kayaknya kok aneh banget kita turun dari pesawat, koper dibawain. Dan itu menjadi hal yang tidak nyaman buat saya. Kadang-kadang kita rebutan koper sama protokolnya perusahaan. Yang saya jadi kadang-kadang mikir, kamu nggak usah ngambil koper saya, nanti disangkanya saya nyuri koper kamu gitu kan. Itu kan sangat menarik perhatian orang gitu. Yang menurut saya hal-hal sepele yang mestinya nggak perlu dilakukan gitu. Ini saya setuju dengan pendapatnya Pak Dwi tadi. Oke. Begitu orang dapat satu posisi, saya sekarang kadang-kadang suka bilang gini sama teman-teman, kalau saya ini sebagai CEO di, saya sebutlah perusahaan saya di Pelni, itu cuma status loh. Sebetulnya kita sama-sama pekerja, aku bukan owner. Hanya bedanya saya diangkat oleh RUPS menjadi seorang CEO gitu. Apa bedanya dengan SK yang saya terbitkan untuk seorang VP, seorang manajer, sama aja gitu. Tapi kadang-kadang memposisikannya terlalu berlebih. Ini yang saya bilang mungkin culture ya. Culture-nya di BUMN. Karena kebetulan saya punya pengalaman dulu sebelum masuk di BUMN, saya masih di sebuah perusahaan bank swasta yang waktu itu lagi hebat-hebatnya. Dan tapi ternyata seorang kepala cabang itu juga masih ngerjain pekerjaan paperwork yang menurut saya mestinya nggak usah dia tangani. Itu saya belajar banget dari situ, kondisi itu. Nah ini saya melihat implementasinya di Pak Dwi. Jadi di dalam setiap kita pergi, ini simbol sebetulnya. Kalau kita pergi, nggak usah banyak-banyak yang jemput. Satu orang aja yang jemput, kita siapin mobilnya. Ya sebetulnya juga kita enak gitu kalau yang nggak banyak yang jemput, mau terus makan dulu mampir di mana gitu kan. Pak Dwi itu, Emangnya yang jemput nggak ada kerjaan lain? nah itu Pak, itu yang menurut saya kadang-kadang kan aneh gitu. Kita datang nanti semua orang, itu saya kadang-kadang suka gangguin gini depan Pak Dwi, saya gangguin. Nanti kalau kalian datang ke Jakarta, kasih tahu saya ya. Saya juga pengen jemput di bandara, biar hari itu saya nggak kerja, saya bilang. Itu yang menurut saya satu culture yang memang harus kita tunjukkan. Iya, Dan iya. saya sampai hari ini terus terang saya katakan sampai hari ini itu masih sulit untuk saya rubah juga. Masya Allah. Wow. Iya ya. Ya harus sering-sering sharing gini gitu, biar biar banyak inilah apa knowledge yang ini kan. Kadang-kadang ini kan nggak bisa dipelajarin di ruangan gitu. Ini ilmunya namanya ilmu jejak sih Pak. Dan apa? Iya kan bahwa jejak aja masih jalan, kaki masih bisa dipakai sebenarnya gitu kan. Casingnya aja mungkin yang berubah, kartu namanya berubah, bajunya berubah gitu. Tapi sejatinya masih menjejaki bumi juga sama yang lain gitu. Ah,
No, for me it's quite powerful. It's really powerful, dan realisasi ini kalau bisa lebih banyak kawan-kawan yang ada di sini meyakini itu akan lebih baik gitu. Ada yang mau komen ya, kawan-kawan silahkan. Ya silahkan loh. Ini bisa di unmute, tinggal raise kita unmute aja kali ya, supaya kalau ada yang mau ini bisa langsung unmute sendiri. Raise hand dulu. Ya. Powerful. Yeah. Pak Isan, you want to say something? Ini emang harus ditunjuk kayaknya nih. Ada Pak Faisal juga loh di sini. How are you Pak Faisal? Pak Faisal Muzaki. Baik Pak Dwi, selamat malam. Malam Pak. Gimana? Mudah-mudahan sehat Pak Dwi. Thank you banget Pak sharingnya. Setuju banget dengan yang Bapak sampaikan tadi, dan betul Coach Rene. How to be yourself gitu kan, bagaimana kita tidak terjebak dikondisikan oleh lingkungan sehingga kita lupa pada posisi kita sendiri. Pada saat kita tidak punya posisi itu, kita terlena dengan apa yang sudah diciptakan oleh lingkungan itu. Jadi sering-sering sharing, sering-sering ngobrol, yang sharing Pak Dwi kayak begini, I think it's good to remind us to understand really who we are, because we will not hold all the positions forever. It's just temporary. Sooner or later it will end, or maybe sooner than later. Pakai bahasa Jawa Timuran aja. Ini Pak Faisal yang dari Mojokerto kan? Nggih Pak, siap. Oh iya. Senior ini Coach Rene, senior saya di Mojokerto ini Coach. Jadi ya I learn a lot, makanya saya belajar banyak dari beliau lah gitu, juga teman-teman yang lain. Tapi poinnya kena banget. Itu sih, Coach. Ya. Pak Rene boleh komentar, Om? Masa berani nolak? Silahkan, Pak Isan. Iya, saya anak buah beliau berdua ya, Om ya. Jadi ada Pak Isan jadi ya. Dulu, Pak, dulu. Asli, sampai sekarang saya memposisikan sama, nggak apa-apa dong Pak Insan. Ya, beda. tapi Pak Insan. Iya Bos. Pak Insan boleh cerita itu peristiwa yang Semarang tuh Pak Insan. Ini joke-nya nyebelinnya gini ya. Mereka ketawa duluan, kita nggak ngerti kan. Dan sekarang artinya nggak ada pilihan lain. Cerita ngeselin. Ini serius nih. Cerita yang di Semarang itu seru banget. Ayo coba Pak Insan yang cerita. Jadi gini Om, saya kan waktu itu VP PCU. Ya, Pertamina Corporate University. 2 level di bawah Pak Daryoto. Oke. Ya. Lalu Pak Daryoto tuh ada acara di Semarang gitu loh. Ada acara Semarang, beliau diundang untuk bicara soal culture, soal values-nya Pertamina saat itu, 6C. Ya. Terus udah yang resi teman-teman, jadi acara internalnya Pertamina gitu loh. Region 4 Semarang. Nah, lalu kemudian Pak Daryoto bilang, kamu gantiin ya Mas, dia bilang begitu kan. Mas Isan gantiin, kenapa? Saya ada acara. Ya saya kan nggak mungkin nolak lah ya, gitu kan. Saya polos aja, saya ya sudah kalau gitu saya karena disuruh ya saya ikuti, saya jalanin dan saya siapkan gitu kan. Saya berangkat. Acara di region gitu kan. Acara itu ngobrol-ngobrol sebenarnya, sharing session tentang values ini gimana ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Ada cukup banyak millennials lah pada duduk di di beanbag kayak gitulah ya. Jadi acaranya udah acara gaya-gaya millennials lah. Nah, saat saya lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Pak Daryoto muncul di belakang. Saya kan bengong ya. Saya bilang, waduh buset, gue dikerjain nih. Secara spontan saya ngomong kayak begitu, karena saya nggak menduga kalau beliau sebenarnya memang ingin memberikan kesempatan kepada saya gitu kan untuk lebih berani tampil, untuk menyampaikan pandangan gitu kan. Bukan karena beliau sedang sibuk, tapi memang beliau ingin memberikan kesempatan. Wow. Tapi setelah itu beliau pergi lagi, Om. Jadi nggak dalam konteks untuk kemudian mengkudeta acara saya, nggak juga gitu ya. Beliau sempat ngobrol juga sama kami. Setelah itu setelah makan siang Pak Daryoto pergi lagi. Tapi saya secara spontan ada mungkin 70-80 orang,
saya sampai spontan ngomong, gue dikerjain nih gitu, karena terus saya nggak menyangka kalau ternyata Pak Daryoto sudah datang di acara itu langsung begitu kan, seperti yang tadi dibilang, nggak pakai jemput, nggak pakai apa begitu kan, datang di acara taksi. Dan itu nggak lazim. Ya sangat tidak lazim lah, nggak pernah ada kejadian. Itu Pak Insan datang itu malam sebelumnya, dia nginep di sana kan. Ya. Saya pakai flight pertama ke Semarang jam 6 berangkat, nyampe sana kira-kira jam 7:30, 8. Saya makan soto dulu di bandara, saya cari sewaan mobil Kijang, ya kan. Terus nyampe di kantornya Region itu pas Pak Insan lagi sesi sharing gitu kan, saya tahu rundown-nya kan. Yeah. Jadi pas kira-kira jam 10-an tuh Pak Insan ngomong, saya duduk aja di belakang sendirian gitu kan. Pas masuk ke Region-nya pun juga gitu, karena pakai sewaan mobil Kijang gitu, ditanyain, Bapak siapa gitu. Ya nggak ada yang kenal, Bapak, serius ini. Terus saya bilang, ya saya tamu dari Jakarta, itu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Pak Kusnendar, GM-nya di MOR Semarang gitu. Oh sebentar Pak Kusnendar lagi ada acara di atas gitu. Oh ya udah sampaikan aja gitu. Terus tiba-tiba Pak Kusnendarnya turun gitu, ada tamu gitu. Ketemunya tamunya saya, akhirnya saya duduk aja di belakang. Belakang dong, Pak. Aduh. Ya tapi kan jadi bagus kan, Pak Insan jadi PD, makanya sekarang kan bisa jadi direktur Pelindo. Interaksi ini emang menarik nih. Ini ada yang angkat tangan, maaf Pak Insan. Ada lagi? Monggo. Ini Melisa nih remah-remah momoginya Jakpro nih. kita dengar kesaksiannya nih. Ayo silahkan. Remah banget, Coach Rene izin. Pakai izin Pakai izin nggak? Nggak usah. Wajib. Di acaranya Rene ada izin. Sama maaf. Aku jangan kena penalti ngomong izin. Enggak, hari ini mau share aja Coach. Jadi ada pengalaman seru 2 hari ke belakang di rapat mingguan direksi kita. Sebegitu begajilannya dan sebegitu cowboy-nya. Kenapa? Putus-putus ya suaranya? Enggak apa-apa. Oh. Oke, kalau sekarang masih putus-putus? Aman kok, aman. Aman ya? Iya, jadi saking kita punya 4 direksi yang cowboy, sangat egaliter, jadi diterapkan, udah 2 sesi diterapkan direksi role play. Jadi masing-masing direksi menunjuk utusannya untuk mengambil keputusan di direksi itu, ya ampun, dan tadi aku kebagian sesinya, Allahu Akbar. Itu syok. Itu kenapa? Why me? Dan salah satu direksinya menggantikan aku sebagai moderator di acara di rapat mingguan direksi. Itu sumpah gemeteran banget rasanya. Jadi reverse role gitu. Iya. Jadi direksinya yang nyuruh Melisa dan yang lain untuk jadi direktur di. Iya, jadi ada 4 direksi menunjuk masing-masing utusannya untuk menjadi direksi di hari itu, menggantikan, dan direksinya yang sesi pertama hanya menonton saja. Ya, kasarannya kita yang memohon arahan lah gimana gitu. Dan yang tadi itu sumpah gong banget. Saya mewakili Pak DWD, saya sebagai kepala divisi, itu dar banget. Epic. Hey, you know what? Justru yang kayak begini, saya dulu juga pernah disuruh sama bos saya namanya Prinoto Widikdo, ya, untuk ngegantiin dia. Katanya dia nggak tahu itu bohong, supaya aku bisa ngomong di depan. Dan akhirnya pas sudah ngomong ketagihan, dan dia tahu kalau saya suka itu gitu. Tapi saya mendapatkan satu insight baru, nggak tahu kawan-kawan yang ada di sini gimana ya, bahwa apparently egaliter leader itu will breed new leaders. Jadi eagerness-nya mereka itu not just to lead but to help others to become leader as well. Benar nggak sih? Dan itu terbaca, sehingga keputusan tidak hanya mengerucut di mereka, tapi ada organisasi itu menjadi empower, walaupun mungkin masih ada kata-kata izin ya, kayak Pak Insan itu kan udah jadi kayak kutukan gitu, dia nggak bisa kalau nggak ngomong izin gitu ya. Tapi the organization menjadi semakin empower, berani take risk untuk
ngomong itu, dan itu menjadikan organisasi itu agile dan lebih relevan untuk kondisi seperti sekarang. Wow, impressive. Ini Mbak Yasinta, you want to say something nih? Kayaknya ada hal yang menarik juga nih. Punya observasi menarik bahwa yang rempong tuh ternyata bukan cuman leader, tapi istri-istrinya. Ya, begitulah. Aman Mbak, aman. Ayo cerita Mbak. Aman. Tadi saya liatin dulu di sini ada yang siapa gitu ya. Ini takut saya. Tak kirim kok Mbak, enggak, tenang aja Mbak. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Rene atas kebaikannya. Jadi ceritanya gini, ada satu acara, kemudian saya ngamatin sebagai pengamat gitu ya. Kemudian direksi datang, dan kebetulan pada saat itu boleh bawa istrinya gitu. Nah, istri-istri kan nggak semua istri itu kenal di L2-nya, gitu kan. Kemudian salah satu istri itu bilang gini, turun bis, dia bilang gini, mas, itu tolong ambilin koper saya gitu kan. Nggak tahu yang dia suruh itu adalah L2. Terus udah gitu mesti dibawain ini itu, minta macam-macam. Terus si L2-nya itu lebih songong lagi. Oh, maaf ya Bu, bawa aja sendiri atau nyuruh sama yang sana. Dia kesel banget. Dan beberapa event kebetulan saya ngelihat emang iya gitu. Kalau misalnya istri-istri direksi itu ikut gitu ya, panitia ada acara apapun jauh lebih repot daripada ngurusin direksinya. Nah, kalau ini lebih repot. Sumpah iya demanding banget. Oke. Gitu. Sekarang ini kalau direksinya enak, ya? istrinya bisa dijadikan itu. Aduh. Wow. So how do you deal with it, Mbak Yasinta? Ya, soalnya lucu ya, mau nggak mau akhirnya kita ngelayanin. Karena sometimes si istrinya itu sendiri kalau dia ngadu sama suaminya, besok kita yang dibantai sama direkturnya. Iya, nggak tahu ya. Ini direktur yang di sini Pak Insan sama Pak Dwi gitu. Pernah ngalamin nggak gitu loh ketika kalau masih Pak Dwi di bawah sama gitu Pak ya. Insan, kalau ada kebutuhan untuk ngangkat koper istrinya, mereka sendiri yang ngangkat, karena kalau enggak tidur di luar malamnya. Kayaknya sih seperti itu. Alhamdulillah banget ya. Saya mau cerita pengalaman saya nih Bu Mbak Yasinta. Ini saya dulu waktu pertama kali masuk di Pertamina itu ditempatkan, ini saya udah sering cerita ini ke kawan-kawan. Mudah-mudahan nggak bosen. Saya ditempatkan di satu unit kerja, kemudian unit kerja itu masih di Pulau Jawa. Ibu-ibunya punya acara untuk ke Jakarta tahun 90-an. Dan yang namanya Mangga 2 itu tempat yang jadi favorit lah buat ibu-ibu dari manapun untuk belanja. Mangdu, ya Allah, tempatnya Winda tuh. Dan saya tempo hari harus ke sana, harus mengawal ibu-ibu itu dalam satu bis yang rombongannya tuh bisnya satu, HSL 300-nya 2, mobil ambulan 1, mobil security 1. Bayangin. Saya menjadi leader. Pada waktu itu posisi saya sudah menjadi di level menengah manajemen lah gitu ya. Sampai ke Mangga 2, kita waktu itu saya ingat betul gini. Bu, nanti ini kita nginepnya jauh, kita akan ada macet, jadi saya minta jam 3 kita sudah ada di bus turun. Sampai jam 4 ibu-ibu tuh nggak turun. 4:30 saya minta security yang ngawal kami untuk naik ke atas ke lantai 5. Apa Bu yang terjadi? Ibu-ibu itu begitu lihat saya, San, tolong bawain ya ini ya. Jadi saya turun ke bawah itu bawa bed cover, bawa selimut, bawa macam-macam ke bawah. Dan tahu nggak, waktu barang itu saya simpan di bis, kemudian bus itu mau berangkat, aku dikasih tips dong sama ibu-ibu itu. Jadi mereka berpikiran saya sebagai apa? Tapi buat saya di situ pelajaran ini pelajaran buat saya adalah bahwa kita jangan memposisikan dirinya sebagai bos atau saya sebagai leader dari tim itu, enggak. Karena begitu kita punya posisi seperti itu, bertolak belakang sama hati kita, nggak akan ikhlas kerja dan kita akan mumet gitu, ada rasa jengkel dan segala macam. Dan saya melihatnya bahwa ya kita harus menikmati, itu sebuah proses. Tapi memang akhirnya ibu-ibu itu sadar, mereka akhirnya minta maaf sama saya gitu kan. Karena sudah tipsnya diminta balik nggak? Tipnya nggak saya terima karena sedikit saya lihat. Oh, oke. Kirain.
Dan ya menurut saya itu ini kembali ya, kalau saya bukan mau ini ya, bahwa memang tadi kalau bicara egaliter itu untuk dari sisi lain, kalau saya mungkin pingin sharingnya dari sisi diri saya. Saya menganggap gini, tolong dong perlakukan saya sebagai diri saya. Jangan perlakukan saya sebagai seorang CEO misalnya gitu. Yang kadang-kadang hidupnya penuh dengan kepalsuan kan, kalau boleh dibilang. Tadi Pak Dwi udah bilang, begitu nggak jadi apa-apa kita mau apa. Makanya ini memeable nih ya. Saya CEO siapa aja nih. Hidup penuh kepalsuan. Saya lebih sering menempatkan gini, aku sebagai CEO itu selama ada di kantor. Kalau di luar, ya insan yang biasa, goes biasa gitu. Kalau mau goes. Kalau di pinggir jalan ada sop kambing yang enak, ya berhenti aja di situ. Nah itu saya belajar juga dari Pak Dwi itu, tempat makan yang enak. Dan beliau nggak pernah peduli. Tadi kalau saya mau cerita, ada yang nggak diceritain sama beliau tuh. Security di RSPP kebobolan beberapa kali oleh beliau. Padahal di RSPP itu paling ketat. Kalau di luar jam besuk orang bisa masuk. Tapi kebobolan sama beliau. Ya Pak, dulu Bapak besuk siapa ya Pak yang sakit di RSPP itu? Beliau telepon saya, San, aku udah di RSPP, katanya dikirim foto. Loh, kok bisa masuk Pak? Ya itulah hebatnya. Gitu. Dan nggak ada yang kenal kan? Nggak ada yang kenal. Aduh. Nggak, tapi tadi yang disampaikan oleh Bu Yasinta itu memang penting sekali. Makanya saya tadi sampaikan, kadang-kadang lingkungan yang membuat seperti itu gitu ya. Yang kedua memang ya tipikal orangnya gitu ya. Makanya menurut saya sih kembali ke diri sendiri lah ya, maksudnya be yourself gitu. Itu bukan kata-kata klasik, tapi menurut saya maknanya dalam gitu. Karena sebelum menjadi istri pejabat misalnya, emangnya siapa sih gitu? Baliklah pikirin waktu SMA, waktu kuliah, juga makan juga di warteg, ya kan? Bisa kok gitu. Apa enggak ya asal kebersihannya dijaga gitu aja. Dan amigos Pak. Ya maksud saya gini loh, amigos. Culture yang seperti itu kadang-kadang gini, yang membuat seperti itu juga yang salah bawahannya juga sih. Ya. Coba bawahannya itu nekat, nggak mau gitu. Memang dia bisa ngapain? Kalau bisa kalau mecat seluruh bawahan kan enggak. Saya bilang ke Pak Insan pada waktu itu, kalau semua melakukan itu bikin critical mass 1.000 orang, emang direkturnya berani mecat 1.000 orang? I like this. Iya dong. Bikin critical mass kalau nggak mampu sendiri gitu. Iya. Pak saya sering dengan Pak Insan dan ya mohon maaf ya, saya ini bukannya bermaksud untuk riak gitu ya dan bukan untuk klaim. Saya itu menikahkan 2 anak perempuan saya itu waktu saya menjadi direktur Pertamina. Tidak ada satupun protokoler Pertamina itu yang saya minta bantuan. Masya Allah. Ya. Serius, Pak Insan itu jadi pagar bagus, tapi dalam kepanitiaan rapat-rapat dia juga nggak pernah ikut, cuma pagar bagus aja. Saya sewain gitu, saya ukur udah pagar bagus aja. Emang bagus. Semua kan? Diurusin sama panitia keluarga gitu ya, sama ya teman-teman lah gitu. Nggak ada. Bahkan orang Pertamina sampai marah, Pak kok saya nggak dilibatkan gini sih? Loh emang kerjaan kamu tuh ngurusin I.O, wedding organizer, tak bilang gitu. Ya enggak sih Pak, ya sudah. Jadi memang understanding tentang keguyuban itu jadi kayak on steroid ya Pak ya. Jadi keinginan untuk memuliakan, keinginan untuk menghormati, akhirnya menjadi prosesi gitu, menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dan saya kok masih ragu gitu ya kalau memang misalnya mereka mau terus ingin memuliakan itu sincere ya, apa namanya? Tulus ikhlas itu. Saya kok ragu gitu. Iya. Dan Bapak terganggu juga dari situ, makanya tidak diperhatikan untuk kemudian ya udah, gue nggak peduli lo sincere atau enggak, serve me gitu kan, nggak seperti itu juga. Itu kan ini kan itu sebetulnya jadi semacam, kalau dalam teori kan, kalau kita perluas ya teori Choi itu kan, conflict of interest kan itu salah satunya juga. Ya betul. Ya. Makanya
itu si Nagua itu lagi ngangkat Nagua silahkan. tangannya itu, dia pasti mau ngomong itu. Dia mau, waktu itu saya sakit, dia mau ngasih madu aja minta izinnya sampai berkali-kali. Karena madu itu dianggapnya nanti gratifikasi. Iya, ngasih madu tuh orang sakit aja, padahal bukan Pak Dwi doang sendiri. Saya tuh ngasih banyak, Pak. Bahkan anak staf saya, Mahisa saya kasih, istrinya saya kasih, Bu A, banyak Pak yang saya kasih. Tapi sama Pak Dwi sampai izinnya panjang lebar. Susah Bang. Saya tanya harganya berapa. Oh, karena kurang dari 1 juta, ya udahlah, saya nggak perlu declare kan. Nagua kirim ke aku, ya nanti aku kirim ke Pak Dwi caranya. Ini mau resign, mau ngomong apa sih? Sorry. Sebenarnya saya mau share itu sebenarnya sih. Saya tadi bilang kan saya selalu dapat bos tuh angka 10, dan itu benar loh Pak Rene. Bukan cuma satu, berkali-kali. Pak Dwi termasuk bos saya, Pak Faisal Muzaki juga bos saya. Saya pernah kerja sama Pak Edwin, Pak Sandi, dan banyak lagi. Ada Ibu Lisa Schrader dari World Bank. Wait. So, what did you do right kalau gitu? Lebih tertariknya itu. Kenapa, Pak? What did you do right? Kan bukankah ini kayak apa probability gitu. Tapi kalau terus-menerus mendapatkan bos yang baik, then you must have done something right. What did you do right? Ini tadi itu tadi mungkin Pak Ihsan ini yang belum cerita ke kita, ini adalah perspektif gitu. Saya selalu ngelihat saya dapat apa dari situ. Kayak Pak Ihsan tuh pernah nyetirin bosnya, saya juga pernah nyetirin Pak Amrin Siregar, itu wakil BPK dulu. Salah satu pejabat BPK dulu. Itu dia mobilnya Fiat Putut. Bayangin, nyetirnya susah setengah mati, naikin kacanya aja mesti ditekan dulu baru bisa naik. Itu mobilnya kayak gitu ya. Nggak tahu tuh kalau Pak Ihsan nyetirin mobil siapa. Tapi saya ibu-ibu perempuan, waktu itu saya masih 22, saya tuh nyetirin wakil ketua BPK Pak Amrin Siregar. Selalu saya ngelihat perspektifnya adalah saya dapat ilmu. Gitu. Komunikasi yang terbuka, yang terbina dengan para bos saya itu selalu ada manfaatnya buat saya. Saya ngelihat bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menghadapi kita karyawan gitu, itu juga selalu jadi masukan buat saya Pak Rene gitu. Termasuk kayak misalnya kayak kalau Pak Dwi mempertanyakan sensir nggak ya? Kalau buat saya sensir sama kayak Pak Ihsan gitu. Sebenarnya bukan sensir sih ya. Kita ada maunya juga gitu. Kita dapat banyak dari mereka gitu. Saya kalau kerja kadang-kadang malam-malam tuh yang namanya Pak Edwin Suryajaya ngebawain sate. Nemenin gitu. Nemenin kerja saya, beneran Pak. Saya nggak bohong. Itu saya dulu masih bocah, lebih remah-remah momogi lagi. Pak Edwin perusahaannya bukan satu, Pak. Saya mungkin kalau ada Bu Yuli bisa tahu, jadi bisa cerita. Perusahaannya bukan satu dan saya tuh layernya, keset. Tapi dia datang nemenin kita lembur ngebawain sate gitu. Dari situ saya belajar gitu loh Pak. Dari situ saya mencoba membaca gitu, dan itu memang betul-betul ikhlas. Kenapa? Karena saya dapat banyak dari beliau. Gitu. Dapat banyak sekali. Gitu. Itu Pak Rene. Jadi beneran itu ikhlas, dan memang balik lagi itu perspektif. Selama kita perspektifnya gue bisa dapat sesuatu dari hubungan ini gitu, ya kita go extra miles lah buat untuk atasan kita. Terima kasih Mbak Nagua, dan I think the way you bring yourself itu juga punya peran dalam kemudian memperoleh bos-bos yang seperti itu. Ada beberapa kawan yang juga teks tadi, what did I do wrong gitu ya. Dan all I can say adalah maybe you do more right. Karena untuk bisa berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa sulitnya, itu dibutuhkan orang-orang yang luar biasa sabarnya, luar biasa ikhlasnya. Dan disitulah peluang buat jariah yang lebih besar menurut saya. Karena kalau kemudian kita ngelihat what did we do wrong terkait dengan why do I have this boss yang perilakunya saya nggak bisa kendalikan tapi saya harus berhadapan dengan dia. Well,
sudah ada yang mengatur gitu. Sang pencipta sudah mengatur itu dan bisa jadi peruntukannya adalah untuk menjadikan kita lebih baik. Paling tidak hal yang paling mudah bisa ditarik dari situ adalah untuk tidak mencontoh perilaku buruknya. Ya, that's what I can say. Tapi saya tadi masih apa ya, penasaran dengan Pak Ihsan ya. Emang udah cerita soal Semarang sih, tapi I thought you going to say something. Tapi sebelumnya minta izin dulu sama Pak Dwi dan Pak Ihsan untuk memperpanjang 10 sampai 15 menit karena dialognya ini lagi seru-serunya. Siap. Ingin mengcapture satu segmen terutama. Kenapa cuma 15 menit? Nah, saya juga free kok. Oke. Sampai kemudian pada bubar semua kayak. Malam tahun baru loh. Salah gue nih nanya ke mereka nih. Oke, I like this. Pak Ihsan, you wanted to say something yang belum komplit tadi? Iya. Terima kasih Om. Gini, saya sepakat dengan disampaikan oleh Bu Najwa ya. Jadi saya pernah sih punya atasan yang nyebelin segala macam, sangat nyebelin sampai satu saat ketika beliau sudah berpisah dengan saya dan suatu saat saya bawa anterin dia pulang, gitu ya. Dia sampai minta maaf sama saya. Tapi saya selalu merasa enjoy tuh dengan atasan dan terutama untuk beliau berdua. Sorry ya, saya nggak lagi perlu menjilat Pak Daryoto dan Pak Ihsan. Tapi saya rasa beliau adalah dua contoh yang membuat saya inspiratif, Pak. Sangat inspiratif. Kenapa? Karena dengan beliau berdua bersikap seperti itu, suasana di Pertamina saat itu jauh lebih rileks gitu loh. Dan dengan situasi yang lebih rileks seperti itu, Om Rene bayangkan ya, Pak Ihsan itu paling hobi kami bully. Indira juga tuh. Indira. Iya. Mana. Itu sangat long time no see. Dan kalau kita bully, kita jadi kreatif, Om. Dia mengundang dirinya untuk dibully gitu ya. Untuk dibully, dan saya tahu lah dengan seperti itu kan kami sebagai tim jadi rileks ya, dan suasana rileks itu kan akan membuat kami menjadi lebih kreatif. Dengan Pak Daryoto begitu juga. Jadi kalau saya lihat ya, yang tadi Om sampaikan bahwa leaders itu juga selalu memberi opportunity orang untuk lebih belajar untuk jadi leaders, itu real. Dan itu amal jariah. Dalam artian saya pengen juga kayak beliau gitu loh. Saya pengen juga untuk bisa melakukan. Tapi terus terang kadang-kadang yang tadi disampaikan oleh Pak Daryoto benar. Kita masuk ke satu lingkungan yang ternyata mereka relatively belum siap dengan leaders yang bersikap lebih apa adanya. Itu agak capek tuh. Kalau masih unggah-ungguh seperti itu, jadi gimana dong? Kan berarti ada kesiapan dari leadernya, ada kesiapan dari anak buahnya. Betul, Om. Saya terus terang ya, di satu lingkungan untuk tidak menyebut jabatan saja sulit gitu loh. Saya selalu bilang panggil saya dengan nama. Saya tidak suka dipanggil dengan jabatan. Ya, tapi itu sudah setahun pun saya masih harus ngomong begitu lagi. Iya betul, harus berkali-kali. Pak Diru, Pak Komu, gitu kan. Sebenarnya jujur begitu nyebut jabatan kan kita langsung berjarak, Om. Banget. Iya kan? Gimana kita mau rileks? Gimana kita kreatif? Gimana kita berani melakukan terobosan? Belum apa-apa kita berjarak, belum apa-apa kita takut. Ya lagian dosa sama orang tua lah. Loh, orang tua itu memberikan nama pakai bubur merah kok. Setuju Pak, setuju. Diganti pakai direktur, komisaris, sama nama saya bukan direktur, saya Dwi Wahyu Daryoto. But benar Pak, untuk beberapa hal yang sangat mudah buat beberapa orang, luar biasa sulit buat beberapa orang yang lain. Dan kelaziman itu emang udah terbentuk dari lama, jadinya emang prosesnya sulit, dan organisasi-organisasi yang dipunggawai oleh orang-orang seperti ini akan semakin sulit sih sebenarnya. I couldn't agree more with you. Ya, orang Israel itu kalau manggil Jenderal Bintang 4-nya cuman nickname-nya. Ariel, Arik, Sharon. Jadi mereka cuman manggil nama. Nggak ada Pak, nggak ada Mas bahkan. Dan itu membuat mereka jadi sangat efektif. Ya. Mas Anto, you want to say something? Sebelum Iya.
Mas Rene terima kasih. Pak Dwi, Pak Insan, selamat malam. Saya cuma mau berbagi cerita. Tadi Pak Ihsan Pelindo juga bilang bahwa sulit kali merubah budaya yang sudah ada dengan apa istilahnya? Kayak tadi Pak Dwi sama Pak Ihsan tuh orangnya nggak mau digitu-gituin. Nah, sementara kita ada protokol-protokol yang sudah melekat di kita yang sudah lama. Ya, saya ingat pertama kali saya ketemu Pak Ihsan itu waktu jadi direktur SDM. Nah, kemarin saya di SDM, itu dia suka ini. Kok ini rapat nggak ada yang ngomong nih? Padahal kita kalau nggak dikasih ngomong, nggak akan kita ngomong. Terus dia udah ngelucu, udah gimana dulu, kita tetap bengong. Terus kita selalu kata, izin Pak, gitu loh. Lucu kali. Kan iya, lucu Pak Ihsan itu. Gue gimana gitu loh. Nah, kita akhirnya, ya pelan-pelan kita bilang, Pak, memang kita seperti itu, Pak. Gitu. Nah, pelan-pelan beliau ingin merubah. Nah, itu sulit. Saya akui Pak Ihsan Pelindo itu berat kali. Bahkan saya sering kali dipelototin sama Pak Ihsan ketika saya kebetulan di diklat ngadain acara itu, gue nggak mau ditepokin ya. Gue nggak mau disambut kayak gini ya. Jadi matanya melotot-melotot ke saya gitu. Sementara mana mungkin itu di depan pasukan, karyawan yang harus itu kan, atau rambut, direktur kita atau gitu kan. Ada masa cuma Pak mau masuk, nggak mungkin itu. Aduh, pokoknya saya malah dikutuk kan itu sama teman-teman. Pokoknya gue nggak mau ditepokin ya. Gue nggak mau itu hal yang berat buat saya gitu loh. Jadi gila. Dia terima kasih bahwa akhirnya saya tahu Pak Insan, bos saya sekarang, direktur saya ini belajar sama Pak Dwi ternyata. Jadi saya lihat Pak Dwi beneran melekat banget di Pak Insan nih. Semuanya diambil rendah hati, tidak mau. Pak Insan sampai sekarang tuh kalau koper itu saya tahu banget. Bahkan kalau dinas ke daerah itu lebih senang ngilang. Saya nggak mau ada orang ngikutin gitu. Dia kayak gitu-gitu. Sementara kepala cabangnya atau saudara pasti bengong ngikutin kemana nih bos ini gitu loh. Nah kayak gitu kita tuh belum terbiasa karena apalagi kita di perkapalan yang notabene itu kita kepangkatan tuh beneran masih jejak banget gitu loh Mas. Nah tapi ya sekali lagi saya setuju sama Pak Ihsan Pelindo bahwa kita senang ada orang-orang yang bisa merubah satu yang pola lama bahwa pimpinan tuh beneran dengan privilege yang diberikan itu semena-mena karena Pak kita ngajarin Pak ke teman-teman pejabat-pejabat teman-teman yang baru nih. Jujur banyak anak-anak baru tuh baru jadi pejabat aja belum jadi pejabat persis kayak istri pejabat tadi tuh gayanya udah ngelebihin pejabat gitu loh. Nah dengan pejabat lo pasti udah gemes kan, lo pasti udah gemes banget. Model-model kayak lo kan itu pasti semua tersimpan di dada gitu kan udah yang. Iya benar. Mukanya harus senyum lagi, mukanya harus senyum kan. Iya, sekarang kita udah salah gitu kan. Nah jadi lihat ya di yaumil akhir gitu kan. Kita tahu kan dapat dari mana dan beliau ingin melakukan apa. Mungkin Pak Ihsan sudah belajar juga dari Pak Dwi bahwa tadi Pak Ihsan pun juga bilang bahwa suasana kantor jadi memang berubah. Nah Pak Ihsan juga ingin merubah itu di kita. Culture kita memang lumayan kita berubah banyak ya untuk ngadapin walaupun sampai detik ini tetap kata Pak Ihsan tadi sulit kita untuk maunya kayak Pak Ihsan yang lebih slow gitu tuh kita nggak mungkin gitu loh. Tapi Pak Ihsan kadang maunya kayak gitu. Nah ini berat banget buat kita gitu loh. Nah kita orang di belakangnya mesti kuat. Kalau nggak kuat udah jadi tahu sendiri dong ya udah. Tapi so far saya terima kasih banget bahwa perubahan itu tetap ada di kita di bawah Pak Ihsan ini karena ya itu tadi lebih luas. Komunikasi beliau juga bagus sama kita tuh nggak mandang siapa. Jadi sama siapa aja Pak Ihsan tuh terkenal Pak di kantor. Mau sama OB, sama Satpam tuh ngobrol nyantai aja. Mbak kitanya yang nunduk-nunduk gitu. Tapi dia, lu ngapain santai aja lu gitu lah. Kayak gitu-gitu kita memang belum biasa sampai detik ini gitu. Itu aja apa kalau pagi-pagi? Ya? Insan Purwarisya itu minum apa kalau pagi-pagi? Dia kadang-kadang ini minta bubur. Nah, bubur, ya? Nih bubur nih gitu. Enak nih ini. Kadang dia ngasih itu. Enak nih nasi uduk gitu. Nah gitu kelebihannya gitu Pak kalau makanan top dah. Ya refleksi makanannya. Maaf Pak Insan boleh bicara ya maaf Pak Insan. Dia nggak jujur kalau setiap pagi saya keliling minta makanan ke tempat dia. Kan? CEO macam apa ini? Kan biar cepat kaya katanya. Iya. Ini ada lagi nih. Pak Rene terima kasih. Boleh, sama-sama Anto dan datang jangan kalau ada Pak Insan aja ya, datang juga. Anggap aja Pak Anto selama konsisten itu kan masalah tetap ada. Kalau nanti culture-nya itu cepat berubah, kita jadi nggak ada artinya gitu. Tetap ya. Justru karena ada masalah itu kita berarti gitu.
inspiratif, Dwi. Thank you. Makasih ya Pak Anto. Winda tadi masih penasaran ya. By the way, Winda juga bilang sejak ada Pak IU ya di IPC, jadi hilang panggilan A1 sampai A8. Itu apa sih anak A1 tuh kalau zaman gue dulu tuh fisika, matematika. A2 tuh kimia, biologi. Apa sih A1, A2? Gue nggak boleh ngomong izin ya. Pak Isa cerita ya Pak. A1 tuh di root, makasih. Kalau di IPC itu A1 urutan direksi Om. A1 di root, A2 wadirut, sampai beliau itu A7, A8 direktur transformasi. Nah, gue ngurusin kearsipan, terus beliau bilang, Mbak Winda, ini apa-apaan A1 sampai A8 kayak begini gitu kan. Urutan-urutan kayak gini, emangnya direksinya itu beda gaji gitu. Orang gaji saya tuh lebih tinggi direktur SDM dibanding yang lain gitu. Tapi ya nggak bisa lah urutan-urutan kayak gini gitu kan. Ya udah deh Pak, kita ganti ya Pak. Ya udah akhirnya sekarang nggak ada lagi tuh cerita A1 sampai A8 panggilan Dir SDM, Pak Dirsum kayak gitu-gitu nggak ada lagi, langsung Pak IU, Pak AS gitu kan, Pak Dirut tuh sekarang Pak AS, Pak Arif Soehartono kayak gitu langsung mengenal nama sih. Winda kalau harusnya dirutnya itu A8. Dibalik ya, Chief. Enggak, karena Audi aja A8 yang paling bagus kan. Udah, komentarnya udah. Gue padahal tadi juga mau bilang gini, Win. Itu kan pakai Innova. gampang. Jadi kalau pakai walkie-talkie itu tinggal A1 sudah masuk, A8 masuk, A8. Gitu. Tapi terus terang ya, di balik meja security itu gue lihat masih ada A1 nomor mobilnya apa. Ya ada itu. Nggak mau, itu susah, kebiasaan itu susah. Iya sih. Tutupan megah terakhir, aku pengen nanya justru nih Mas Jimmy. Tadi very good question I think. Mas Jimmy mau nanya langsung nggak? Silakan. Unmute yourself. Unmute yourself. Nggak bisa. Halo. Silakan ajukan pertanyaannya. I think it's interesting to. Alright. Oke. Ini untuk Pak Ayu sih sebenarnya. Saya juga salah satu pegawai IPC sebenarnya. Izin Pak Ayu, kalau boleh izin. Jadi kalau izin gue matiin lo ya, gue mute lo ya. Oke, gue mute. Udah nggak ada, gue mute. Kalau pakai izin gue mute langsung kan. Gue punya kuasa di sini, nggak ada yang pakai izin. Udah. Sekarang ngomong lagi nggak pakai izin. Oke. Sebelum menjadi pemimpin yang mudah atau yang paling slow, apakah memang berasal dari anak buah yang punya pemimpin yang slow juga, Pak? Jadi semacam belajar dari pemimpin sebelumnya gitu loh. Sedangkan kan kita saat ini tuh beberapa pemimpin masih belum slow tuh. Bagaimana cara kita menjadi pegawai yang slow, padahal pemimpin kita belum slow gitu. Itu sih sebenarnya yang masih bingung. Kalau pegawainya udah slow, pemimpinnya belum slow, namanya lo apes. Gue gak kebayang sih, Ya tapi ini menarik, mana yang harus didahulukan kalau kita mau bangun kultur yang egaliter. Ya, Pak Dwi ada komen nggak? Ini menarik banget nih. Which should come first? Menurut saya sih nggak ada yang come first dari mana gitu ya. Tapi dua-duanya harus berubah memang. Jadi taruhlah bosnya itu ya harus menjadi pemimpin yang ya bukannya saya ngomong klasik gitu ya, yang egaliter gitu. Kalau dia masih belum kayak gitu ya mungkin harus dikirim ke Rene kali ya, di coach dulu gitu. Dan yang anak buah pun juga begitu. Jadi anak buah juga harus menjadi follower yang bagus gitu. Makanya ada ilmu baru kan, followership gitu. Kita selalu belajar itu leadership gitu. Kita melupakan followership itu juga begitu penting gitu. Dan itu nggak gampang menjadi followership yang bagus gitu. Jadi saya pikir selama bosnya itu masih manusia ya,
Mulai kesel kalau followernya itu sanggup dan berani mengkomunikasikan, itu saya pikir pasti masih punya hati nurani kok untuk menerima pendapat yang katakanlah itu kadang-kadang berbeda gitu. Hati nuraninya kadang-kadang mengatakan, oh ya ternyata follower saya pendapatnya yang benar gitu. Dan itu mencari momen-momen mengkomunikasikannya itu yang paling penting juga gitu sebagai follower gitu ya. Tapi kalau mau drive change lebih cepat, memang perubahannya harus dari leader. Karena apalagi kalau followernya atau bawahannya itu sekarang sudah kalangan milenial gitu ya, yang mana kadang-kadang susah diatur, itu ya memang leadernya yang harus menyesuaikan juga. I want to talk more about followership sih. Nanti insya Allah kita buat satu sesi khusus tentang itu. Winda baru ngasih ada referensi. Ya, aku cuma ada satu di pemikiran. Tesisnya Pak Handri Satriago itu bicara soal followership. Ada itu sebetulnya anak Pertamina itu, anak buahnya Pak Insan dulu itu. Namanya Musin, anak muda, dan itu salah satu, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya orang Indonesia yang punya international certification mengenai followership. Orangnya nggak cerdas-cerdas amat, soalnya kalau kelewat cerdas aku nggak bisa ngikutin gitu ya. Asal bisa diajakin ngobrol enak, bantuin colek. Itu tokoh serikat pekerja, tapi sama Pak Insan sangat dekat lah. Pak Insan aja suruh nelpon itu. Pak Insan titip ya, Pak Insan juga ya, colekin Pak. Namanya tadi mau saya teleponin sekarang? Boleh lah, sekalian aja mumpung ini. Nanti kita colek aja buat 2 pekan lagi. Siap. Nanti aku bantu, Om. Makasih ya Pak. Wah itu luar biasa itu Pak. Itu, dan dia salah satu pengarang buku yang masuk di Amazon. Ada 7 profesor gitu, dia satu-satunya dari Indonesia. Keren banget. Ya. Keren. Looking forward for that. Siapa namanya Pak? Pak Usman ya? Musin Budiono. Itu anak Pertamina, tadinya masuknya itu pakai D3 ya, sebetulnya dia, tapi dia malah dari SMA BPAT. Iya, dari SMA. Kemudian dia belajar sendiri. Wah, itu Pak Muhsin. Nanti saya japri deh Pak Rene, saya tahu story-nya. Makasih ya. Anybody interested untuk ngobrol sama Pak Muhsin? Kita bikin 2 pekan lagi ya, insya Allah ya. Ya, insya Allah. Oke. Terrific kalau begitu. Pak Insan ada komen nggak terkait tentang mana yang lebih dulu? Ya. Ini pertanyaan menarik nih buat saya, mana dulu gitu kan. Tapi mestinya di level apapun seorang leader itu harus ingat peran. Bahwa dia punya peran untuk mendevelop timnya. Jadi bukan menjadi bos, tapi bagaimana dia punya peran mendevelop, yang menurut saya kadang-kadang itu dilupakan. Jadi kalau ditanya apakah atasan itu kemudian tidak memperhatikan anak buah, kalau bicara atasan sama anak buah gitu ya, atasan sama anak buah, itu menurut saya itu peran itu harus ada di tentara sekalipun gitu. Di tentara sekalipun yang namanya komandan pasti dia akan memperhatikan anak buahnya, sehingga muncul satu frekuensi yang sama, pola yang sama. Yang ini kadang-kadang menurut saya menjadi putus. Yeah. Tadi kalau bicara juga bagaimana kemudian si tim tadi, anak buahnya tadi, apakah dia pengen punya budaya yang seperti apa? Ini memang kalau nggak ada dikomunikasikan nggak akan bisa jalan. Tadi Pak Isan udah nyampaikan bagaimana saya senang dibully. Mungkin itu cara saya gitu, untuk membuka diri bahwa membuat kebebasan kalau begitu orang itu merasa dia nyaman dengan atasan, apapun yang sebetulnya kita minta dia akan berikan lebih gitu. Nih di sini ada Pak Isan, ada Pak Indira, teman saya dulu, Bu Indira juga ada di sini. Tuh bully saya luar biasa kalau Bu Indira tuh. Saya ditinggalin satu tim, Pak, bayangin satu tim foto-foto di Istiqlal. Itu ada Bu Indira. Dan tapi karena mereka pergi, saya harus tahu pekerjaan karena saya diminta oleh Pak Dwi gitu pekerjaan itu gitu kan. Ya, ini satu yang komunikasi yang menurut saya nggak akan mungkin bisa terjadi
kalau kita memang tidak ingin mendevelop tim kita. Ya. Jadi the need to grow others itu lebih besar daripada self preservation ya, bahwa jadi yang lebih tertarik untuk mendevelop orang lain daripada mempertahankan jabatan atau posisi. Iya. Dan saya terus terang gini, Bos. Ini yang saya juga belajar dari Pak Dwi ya. Beliau tuh nggak pernah ngasih instruksi A sampai Z lengkap. Beliau hanya meng-highlight aja ini seperti ini. Apa ya maksudnya? Artinya memang beliau memberi kesempatan kepada kita untuk berkreasi. Ini juga saya ke teman-teman tempat saya sekarang ini ada Bu Winda juga, namanya ada Winda, ada Bu Sundari, gitu ya. Saya lihat ada Pak Ardiansah. Saya mau bilang kita mau begini, enggak. Saya beri koridor aja agar mereka bisa berkreasi. Karena buat saya begitu orang berkreasi, maka dia akan memunculkan nilai lebih yang dia miliki, yang tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, kita sebagai leader tinggal membuat ini, meramu ini menjadi sebuah masakan yang enak gitu. Dan mungkin teman-teman itu juga merasa nyaman dengan kondisi lingkungan kerja yang dia hadapi. Problemnya adalah kalau kemudian si anak buah ini juga nggak pernah berani bicara sama atasan. Tadi Mas Anto tadi ngomong gitu, bener itu yang saya alami. Rapat itu sepi, nggak ada yang ngomong. Padahal orangnya banyak. Sementara kebiasaan saya di tempat lama, saya ngomong sedikit, yang lain ngomongnya banyak gitu kan. Dan sebetulnya saya ini belajar dari Pak Ihsanuddin nih. Sebetulnya kalau kita banyak memberikan kesempatan kepada anggota tim kita, dan kemudian anggota tim kita itu menjadi pinter, sebetulnya tugas atasan gampang kok. Nggak capek-capek. Dia bisa mutusin sendiri, dia bisa jalanin sendiri. Kita bisa memikirkan hal yang lain, hal aneh lain yang belum dipikir oleh orang lain gitu. Nah, kadang-kadang seorang atasan itu merasa di-keep semua sama dia karena dia takut anak buahnya menjadi pesaingnya. Buat saya, mohon maaf bukan ria. Nih Pak Dwi, saya 2 kali ada pergantian tim direksi di PLNI. Begitu pergantian pelantikan, saya selalu ngomong, rekan-rekan direksi, Anda bukan pesaing saya ya. Karena saya sudah menjadi dirut. Silahkan Anda bersaing di antara mereka untuk menjadi dirut gitu. You openly said that. Oh, aku buka itu. Memang ada orang yang tersinggung, kenapa saya datang Bapak ngomong gitu. Seolah-olah nggak suka. Saya bilang enggak, justru saya ingin membuka bahwa kalian jangan menganggap saya sebagai pesaing. Wow. Suasana seperti ini yang menurut saya akhirnya tim itu menjadi cair, Pak. Well, yeah, you open your card. Jadi apa istilahnya ya? Kartunya nggak disimpan ke dada gitu. Dan itu malah menurut saya the first element of trust. You're being open, you're being candid, dan perilakunya menunjukkan itu sehingga akhirnya trust itu terbangun. Pada saat trust terbangun, pesan apapun yang dikomunikasikan akan dipercayai, gitu. And that's another way. Wow, that's a beautiful insight, Pak Insan. Makasih banyak ya. Oke. Wow. Baik kawan-kawan, as much as I would like to continue, Pak Insan dan Pak Dwi juga saya yakin punya waktu. Cuman saya nggak mau zolim kepada yang lain, mungkin nggak enak untuk keluar. Ya padahal udah. Ya udah kita berdua aja. Iya. Gue percaya sih. Jadi ntar kita tutup aja. Kalau bedanya Pak, bedanya dulu kita bisa ngerokok ya, Pak. Sekarang kita udah nggak perokok lagi ya Pak ya. Welcome to our club sekarang. Ya, welcome to our. Kita udah berhenti semua sekarang. Iya. Ya. Dan kalau masih mau ngobrol-ngobrol silahkan, masih dibukakan ini. Dan kalau ada yang mau cabut duluan silahkan. Terima kasih untuk waktunya. Lagi-lagi C-Level Talk ini isinya adalah orang-orang yang saling mendoakan satu sama lain karena persaudaraan sejati munculnya dari sana. Pekan depan izin, nah sama kan Winda kan? Ya kan, izin akan meneruskan obrolan soal passion dikaitkan dengan talenta, dengan willpower dan opportunity. Kita mau coba unlock satu misconception yang sering kali dibahas, namanya ikigai. Ya, padahal semakin banyak kata-kata yang akhirnya harus dijelaskan tanpa memahami
banyak digunakan, jadinya banyak sekarang orang ikigai muslim, terus ada macam-macam lah ya yang menurut saya perlu kita bahas sama-sama. Ini masih kelanjutan dari obrolan yang kemarin karena usulannya Bu Feb. Kita akan perluas dengan setelah di dalam sesi itu kita akan bangun passion statement sama-sama. Buat yang belum sempat nonton videonya, saya baru posting di chat. Ya, pastikan bahwa yang kami kejar itu saat ini bukan saja followers, tapi yang menonton. Karena untuk bisa monetization itu kami masih butuh sekitar 300 jam gitu deh ya. Jadi 700 jam. Jadi kalau bapak-bapak di sini nonton tanpa harus perhatikan, yang penting nyalain aja ya. 300 di antara Anda tuh sudah membantu kami untuk jadi, anakku banyak loh ya. Jadi ini cara kami untuk hidup gitu. Jadi tolong like ya, terus ditonton walaupun Anda tidur nggak apa-apa ya, tapi pastikan tidak lepas dari channel itu. Ya, saya mulai memahami strateginya Mbak Im Wong kenapa kayak sekali itu rupanya kayak begini gitu ya. Dan buat teman-temannya nggak pernah tahu, tolong dikirim malam ini ya, ini jariah Bapak Ibu untuk keluarga kami ya, sehingga kami bisa tetap makan-makan enak gitu ya di dimanapun itu. But anyway, link YouTube-nya udah gue kasih tadi di atas ya, Reski ya. 2 pekan lagi kita akan ngobrol lagi soal followership. Saya pengen nyolek juga Pak Faisal Muzaki untuk juga berbagi soal itu sih, karena last week he said something very interesting soal bagaimana interaksi dengan atasan dan bawahan. Lagi-lagi pembelajaran istimewa dari Pak Dwi dan Pak Insan malam ini adalah as a leader, kemelekatan itu jadi PR terberat yang harus kita coba lepaskan, karena saya bukan jabatan saya bukan pekerjaan saya, bahkan saya bukan badan saya. Suatu saat saya akan diminta mempertanggungjawabkan itu semua dan gimana saya bisa mempertanggungjawabkannya. Pak Insan tadi juga menyampaikan bahwa true leaders akan menghabiskan energinya, excitement utamanya adalah developing other leaders. Pak Dwi juga menyampaikan itu, Pak Iksan juga tadi menyampaikan itu. Ya, bagaimana energi itu diarahkan untuk membangun timnya. Ngomong-ngomong, gue jadi ingat itu yang pas reverse role itu, terus keputusannya dijalanin nggak? Ini penasaran nih, maaf ya, Pak Dwi. Ya. Pas reverse role itu keputusannya akhirnya dijalanin nggak? Keputusan direktur jadian itu. Oh iya, terus nanti, dan kita kan kawal. Jadi dijalanin juga gitu. Jalanin, kemarin jalanin, tadi ada meeting tambahan, jalanin lagi. Dan kita sebagai pengganti yang acting direktur itu akhirnya ngasih challenge dengan meminta arahan, jadi supaya mereka berpikir juga. Ini jadi bukan teater aja, tapi dijalankan. Wow. Nggak jalan. Hal yang menarik ya, reverse role. Dan dibikin minutes of meeting, tetap. Gokil. Saya mungkin kalau boleh ngasih quote terakhir gitu ya, dan ini quote yang klasik kali ya, dan tapi ada hubungannya dengan culture antara bos dan bawahan itu. Jadi kan mungkin teman-teman semua juga pasti sudah sering membaca quote ini gitu ya, atau mendengarkan. Jadi kalau saya selalu mengatakan, waktu di Pertamina juga, pada waktu di Jakpro juga saya katakan bahwa biasakan yang benar gitu, bukan membenarkan yang biasa. Nah, ini yang benar. Bukan membiasakan yang biasa. Ya, bukan membenarkan yang biasa. Kan kadang-kadang kita bawahan itu suka bilang, wah biasanya gini kok Pak. Iya biasanya begini, tapi nggak bener itu. Jadi itu kalau itu bisa, itu sederhana, tapi implikasinya dalam lah. Jadi mari kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Epic sih. Ya, sejalan juga bahwa kita berbuat kebaikan tapi dalam kebenaran, bukan mencari pembenaran. Wow, epic. Terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Insan. Salam hangat untuk keluarga. Sama-sama. Ya, Pak Insan turut berduka atas kepergian mertuanya. Semoga dimudahkan istri. Ya, haulnya malam ini soalnya ya. Dan apabila ada hal lain yang bisa dibantu, jangan sungkan, langsung berkabar aja. Ada ide-ide pembicara yang baik, karena saya juga udah mulai kehabisan ide yang bisa diajak gitu. So please text me, let me know. There's so many cool people yang bisa diajak lagi, but I need new name. Please do. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.